Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam Ahyari dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membacakan Quran surat Ibrahim dari ayat 24 sampai ayat 28. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan membaca Quran surat Ibrahim. Diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa furu'uha fis sama tu'ti akulaha kullahinin mithli rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ittussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullaha ma yasha'. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Shadaqallahul azim. Arti dari Quran Surat Ibrahim ayat 24 sampai 26. Ayat 24. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat 25. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ayat 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ayat 28. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Oke, di sini kita akan melanjutkan mengenai asbabun nuzul dari Quran surat Ibrahim dari ayat 24 sampai ayat 26. Jadi dari ayat 27 dan 28 itu berbeda asbabun nuzulnya itu ya, ada sendiri. Nah, diriwayatkan dari anaknya Umar, yaitu Abdullah ibnu Umar, bahwasanya pernah suatu ketika di situ Rasulullah melakukan perundingan atau musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu Rasulullah berkata kepada para jamaah atau hadirin yang di sana, beritahulah kepadaku mengenai perumpamaan pohon yang seperti muslim tapi perumpanya pohonnya. Kemudian melanjutkan, yang memberikan buah pada setiap musimnya. Jadi setiap musim itu memberikan buahnya ya, pohon itu perumpamanya. Nah, ketika Rasulullah bertanya kepada para jamaah, terlintas pada benaknya Abdullah ibnu Umar
mengenai yang dimaksud Rasulullah itu kayaknya tuh pohon kurma tuh ya, pohon kurma sebenarnya. Tapi ketika ia ingin mengungkapkannya, kemudian dia melihat para jamaah yang hadir, bahkan ayahnya pun Umar tuh hadir tuh ya. Dia ada Abu Bakar, Umar, dan para sahabat lainnya yang tidak berbicara atau menjawab pertanyaan dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah merasa tidak ada yang menjawab, maka Rasulullah pun berkata kembali bahwasanya yang dimaksud adalah pohon kurma, kata Rasulullah SAW. Nah, setelah musyawarah atau diskusi itu selesai, maka Abdullah anaknya Umar itu berkata pada ayahnya, pada Umar, demi Allah ayahku, bahwasanya terlintas pada benakku tadi ketika Rasulullah bertanya adalah pohon kurma ya. Tetapi kemudian kata Umar, mengapa engkau tidak mengungkapkannya atau menjawabnya? Kemudian kata Abdullah bin Umar, wahai ayahku, tadi engkau dan juga Abu Bakar tuh tidak menjawab, maka aku enggan atau merasa enggan untuk menjawabnya karena dirasa bisa sok tahu tuh ya. Maka Umar pun berkata, sesungguhnya apa yang akan kau lakukan yang tadi menjawabnya itu lebih aku sukai daripada engkau begini-begini. Maksudnya begini tuh ya tadi diam-diam saja tuh ya. Karena dirasa apabila engkau memiliki potensi untuk bisa menjawabnya dan pendapatmu dikira bagus, maka keluarkan saja tuh ya. Karena itu bagian dari sifat baik yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Dan perlu diketahui bahwasanya makna dari Quran, dari Asbabun Nuzul ya, Quran surat Ibrahim dari ayat 24 sampai 26 ini menjelaskan pada kita bahwasanya perumpamaan seorang muslim itu seperti pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Kita lihat. Pohon kurma itu banyak manfaatnya. Ya, dari akarnya sampai ujung daunnya itu pasti memiliki manfaat ya. Bukan hanya manfaatnya saja. Bahkan uniknya itu tumbuhnya pohon kurma itu berbeda dari yang lain. Dimana kalau pohon-pohon lainnya itu kan ya cuman ditancapkan saja dan bisa tumbuh dengan sendirinya. Namun kurma berbeda. Jadi kurma itu ditanam, kemudian di atasnya itu ditaruh batu. Untuk apa? Untuk agar akarnya itu kuat. Kenapa? Karena di sana kan, di gurun sana kan akarnya tanahnya kan tanah ya kering ya. Jadi apabila akarnya tertancap lebih dalam, maka lebih kuat sehingga tidak mudah untuk goyah atau jatuh atau roboh. Makanya pohon kurma itu bisa dikatakan pohon yang sangat bermanfaat di dunia ini tuh ya, karena dimulai dari manfaatnya banyak dan juga lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ya, menjelaskan lanjutan dari Asbabun Nuzul Quran surat Ibrahim ayat 27 dan 28. Tadi kan sudah jelaskan mengenai asbabun nuzul dari ayat 24 sampai ayat 26 yang dimana sama tuh ya asbabun nuzulnya. Nah, di ayat yang ke-27 ini ya, asbabun nuzulnya adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim bahwasanya Rasulullah bersabda tuh ya, bila seorang muslim ditanya di alam kubur atau di dalam kubur tuh ya, jadi sudah meninggal dunia, maka orang muslim tuh menjawab bahwasanya aku beriman bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah utusanku. Dan dia dilanjutkan bahwasanya Allah itu berfirman, sesungguhnya aku meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi dikatakan bahwasanya tadi Allah tuh lebih meneguhkan, atau apabila orang yang imannya teguh maka dia akan memberikan kesaksian di alam barzah atau di kuburnya mengenai keimanannya yang dimana ya keimanan itu keimanan yang bersaksi syahadat ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian itu asbabun nuzul dari Quran surat Ibrahim ayat 27. Kemudian ayat yang 28 itu asbabun nuzulnya lebih menceritakan dari konsep sejarahnya tuh ya. Maksudnya sejarah atau asbabun nuzul dari ayat 28 ini menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir di Mekah yang dimana mereka tidak setuju atau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ajakan mengenai tauhid, ajakan mengenai kebaikan tidak ditolak oleh mereka. Bahkan mereka pun malah mencemooh, menjelek-jeleki, bahkan mereka pun melempari batu pada Rasulullah SAW mengenai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal
kaum kafir tuh sudah diberikan nikmat oleh Allah tuh ya, nikmat yang sangat luar biasa sekali, namun mereka tetap mengingkari apa yang diperintahkan, apa yang diajak oleh Rasulullah SAW. Jadi itu asbabul nuzul dari Quran surat Ibrahim ayat 28. Oke, kita akan melanjutkan mengenai makna global dari Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 28. Nah, kita mulai dari Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 26. Jadi 27 dan 28 itu berbeda lah gitu ya, makna globalnya. Di ayat ke-24 sampai ayat 26 menjelaskan pada kita bahwasanya yang dimaksud ya, lebih pada yang dimaksud pohon yang baik adalah pohon kurma. Di mana pohon kurma itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali itu ya. Yang pertama, pohon kurma itu kalorinya tinggi. Jadi kurmanya itu kalorinya tinggi. Kedua, bisa menjadikan minuman yang sangat lezat sekali dari air yang ada dalam dari kurma itu sendiri. Ketiga, pohonnya itu rindang sehingga mudah dipetik dan sebagainya. Dan keempat, pohon kurma ini meresap air yang langsung ada dari bumi itu ya. Jadi air yang dari bumi itu sendiri yang berasal dari hujan itu langsung diresap oleh pohon kurma tuh ya. Kenapa? Karena akarnya yang sangat kuat di bawahnya itu langsung menyerap air-air yang ada dalam bumi itu ya. Itu mengenai makna global yang lebih menjelaskan mengenai perumpamaan seorang muslim seperti pohon kurma yang banyak manfaatnya dan juga sangat luar biasa sekali, di mana dari ujung akarnya sampai ujung daunnya itu memiliki manfaat. Lanjut, makna global dari Quran surat Ibrahim ayat 27 itu menjelaskan pada kita bahwasanya ini ada kaitannya tuh ya, ada kaitannya bahwasanya seorang muslim yang memiliki keteguhan hati yang sangat luar biasa sekali tuh ya, yang dimana sama seperti perumpamaan pohon kurma tadi tuh ya. Pohon kurmanya itu kan akarnya sangat kuat di bawah tuh ya. Jadi seorang muslim yang memiliki keteguhan hati yang hebat, dimana apabila dia memiliki konsisten dalam prinsip tauhid, prinsip keimanan pada Allah, maka kalimat thayyibah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh itu selalu konsisten tuh ya. Bahkan sampai meninggalnya pun ya kalimat itu akan tetap berada dalam dirinya sendiri, tidak akan ia ingkari segala ucapannya atau bisa dikatakan syirik tuh ya. Kenapa? Karena apabila orang yang meneguhkan hati dengan kalimat thayyibah, maka Allah pun akan meneguhkan bahwasanya Allah akan balas orang-orang yang seperti itu balasan sangat luar biasa sekali, yaitu surganya Allah SWT. Itu mengenai keteguhan hati dari ayat Ibrahim ayat 27 yang sama dengan kekuatan atau kehebatan dari akar pohon kurma yang dimana sangat kokoh sekali di bawah tuh ya. Kemudian di ayat yang 28 tuh tadi menjelaskan mengenai pengingkaran tuh ya, dari orang-orang Quraisy yang dimana dia malah tidak menikmati atas segala sesuatu yang Allah berikan atau nikmat yang Allah berikan. Bahkan mereka pun menjelek-jelekan Rasulullah dan juga apa yang diajarkan dari Rasulullah melalui kitabullah dan juga sunnah-sunnahnya. Itu makna global dari Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 28. Oke, kita sudah memasuki akhir dari presentasi di video ini, yakni mengenai kesimpulan dan penutup. Jadi kembali lagi ya bajunya ya, tadi kan sudah ada ya semacam ganti kostum jadi warna pink ya. Kesimpulan dari Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 28 yang pada intinya bahwasanya di ayat ini tuh menjelaskan mengenai keteguhan hati seseorang ya. Yang di ayat yang 24 sampai 26 itu kan menjelaskan mengenai pohon kurma yang akarnya itu sangat kokoh sekali di bawah dari di bumi ya, sehingga pohonnya tuh tidak mudah goyang atau roboh dan sebagainya. Dan itu sama jelaskan di ayat 27 yang menjelaskan tentang keteguhan seseorang, keimanan seseorang. Apabila dia teguh imannya, maka ia perumpamaan seperti pohon kurma ya. Jadi pohon kurma yang akarnya kuat itu seperti apabila dia imannya teguh, imannya kokoh dalam diri dia sendiri, maka ketika dalam berkehidupan dia tidak akan tergoyahkan, dia tidak akan syirik, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan keluar dari Islam atau murtad ya. Sehingga apabila imannya kokoh, apabila dia hebat, dia mantap dalam segala melakukan amalan-amalan amaliyahnya,
maka insya Allah akan diberikan balasan oleh Allah berupa surganya Allah gitu ya. Jadi itu inti dari Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat 28 menjelaskan mengenai keteguhan seseorang. Oleh karena itu merupakan pesan bagi kita semua agar selalu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dan juga meneguhkan iman kita seperti kokohnya akar pohon kurma yang tidak akan pernah roboh oleh hal apapun insyaallah, sehingga apabila kita mendapatkan keimanan yang kokoh itu dan melakukan amalan-amalan yang sangat luar biasa sekali dengan melakukan sunnah Rasulullah SAW dan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka insya Allah akan memberikan balasan atau kebaikan pada kita semua, baik nanti setelah kita meninggal dunia sampai akhir nanti, sehingga dibalas menjadi surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, sudah kita masuki pada kesimpulan dan sekarang kita melanjutkan pada penutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan setelah melakukan video ini, dan karena video ini ya seadanya tuh ya, karena ini adalah Hamin berapa jam? 7 jam 7 jam ya, proklamasi pun Hamin 7 jam guys, Hamin 7 jam ya, seadanya saja video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.